Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, football lovers bareng Johan. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang masih akan kita bahas secara tuntas ya. Dari mulai persiapan menuju ke Piala Asia sampai dengan ke Piala Dunia di tahun 2026 nantinya. Timnas Indonesia tak mudah karena memang banyak agenda yang akan dilakoni oleh timnas senior kita. Tentu tidak hanya timnas senior kita, di U17 dan U20 juga U23 nantinya akan mendapatkan kesempatan berlaga di ajang kualifikasi internasional. Tentu hal yang tidak mudah inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi setiap pelatih berjenjang yang sudah menangani timnas Indonesia. Banyak hal yang telah dipersiapkan oleh seluruh pelatih berjenjang tersebut. Seperti Coach Bima Sakti yang telah mempersiapkan timnas U17 untuk berlaga di Piala Dunia 2023 di Indonesia. Banyak nama-nama yang sudah masuk dalam daftar pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2023 nantinya. Namun terlepas dari hal tersebut, Coach Bima Sakti tetap akan menyisihkan beberapa pemain yang memang menurutnya sudah dikategorikan tidak layak dalam mengikuti ajang bergengsi Piala Dunia tersebut. Selain itu, Coach Indra Safri juga akan merekomendasikan beberapa nama susulan dan juga Coach Sintayong yang sempat mencari nama-nama pemain berbakat di usia dini yang telah dimiliki oleh pemain timnas U17 yang akan dibawa ke Piala Dunia U17 nantinya. Timnas Indonesia U20 yang nantinya akan berlaga di Piala SEA Games atau Asian Games nanti akan dipersiapkan oleh Coach Indra Safri dan mulai menyisihkan beberapa pemain yang nantinya kemungkinan akan direkrut lalu akan dipersiapkan untuk tim terbaik di Piala SEA Games tersebut. Dan U23, timnas U23 dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk berlaga di Piala AFF. Tentu bukan hal yang sangat mudah bagi Coach Sintayong karena harus berfokus diri atas dua pertandingan penting timnas Indonesia, baik di U23 dan di timnas senior. Di U23, timnas Indonesia di Piala AFF akan menjemput para pemain-pemain predator di Liga 1. Salah satu di antaranya adalah Ramadan Sananta. Kemudian ada beberapa nama lainnya yang kemungkinan besar akan kembali bergabung di U23 menghadapi tim-tim sekelas Asia yang akan berlaga di AFF nantinya. Dan selain daripada itu, Coach Sintayong nantinya akan mempersiapkan diri juga di Piala Asia. Nah, di persiapan Piala Asia ini sungguh sangat-sangat panjang sekali perjalanan timnas Indonesia senior kita. Dari mulai kabar timnas Indonesia kita yang dipenuhi oleh pemain naturalisasi. Kemudian juga kabar yang menarik dan mengguncang para penggemar sepak bola Asia adalah adanya timnas Argentina yang datang ke Indonesia untuk melakoni laga pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday dari timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Kemudian hasil yang sangat memuaskan bagi timnas Indonesia, tidak jelek-jelek amat ya. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia mampu menahan kebobolan yang sangat banyak dengan skor 0-2. Kemudian sebelumnya timnas Indonesia juga sudah melawan tim Palestina dengan skor 0-0. Hal ini menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia karena timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 sudah dapat menyamai kualitas timnas Palestina yang berada di peringkat 93 FIFA. Dan modal penting bagi timnas Indonesia adalah pengalaman yang sudah berkali-kali didapatkan dari beberapa pertandingan. Timnas Indonesia senior bahkan masih mengincar salah satu pemain Serie A yang akan direkrut oleh tim PSSI dan juga tim kepelatihan timnas Indonesia senior, yaitu Coach Sintayong. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh beberapa media dan juga beberapa kabar bahwasanya salah satu di antara pemain Serie A tersebut adalah Emil, selaku pemain Serie A yang berada di posisi kiper.
Namun, hal ini bisa jadi bukan kabar yang pasti, karena ada beberapa pemain yang memang dibutuhkan oleh Coach Sintayong untuk mempertajam lini depan. Ya, salah satu di antaranya ini yang sudah dinaturalisasi dan sudah dicoba pada laga melawan timnas Argentina, yaitu Rafael Struijk ya. Rafael Struijk ini telah menorehkan banyak prestasi di timnya di ADO Den Haag, dan beberapa waktu yang lalu bahkan ia memulai kegacorannya, memulai gol ciamiknya di tim yang sudah membesarkan namanya tersebut. Bahkan Rafael Struijk mampu membobol gawang lawan dengan skor 1 poin untuk Rafael Struijk. Kemudian selain dari Rafael Struijk, ada lini gempur timnas Indonesia yang baru saja beberapa waktu lalu mendapatkan istilahnya mungkin sentilan lah ya. Sentilan bagi seorang Sadil Ramdhani yang memang di klubnya Sadil ini selalu mendapatkan peluang-peluang emas dan mampu dimanfaatkan secara baik. 6 gol, 6 assist telah ditorehkan oleh Sadil Ramdhani selama mengikuti Liga Super Malaysia di Malaysia tentunya. Bahkan kegacoran dari Sadil Ramdhani ini membuat Coach Sintayong kepincut untuk merekrutnya di timnas Indonesia. Dan terbukti di beberapa laga di timnas Indonesia, Sadil Ramdhani mampu memberikan assist namun belum dapat memanfaatkan peluang-peluang terbaik. Bahkan pada akhirnya Sadil Ramdhani menuai kritikan karena ada hal-hal yang kurang mengenakan bagi seluruh penggemar sepak bola di Indonesia. Selain dari Sadil Ramdhani, juga ada beberapa nama pemain timnas Indonesia atau sempat dipanggil oleh timnas Indonesia juga memulai prestasi di tim-timnya masing-masing. Perjalanan panjang untuk timnas Indonesia senior menuju Piala Asia, bahkan menuai istilahnya mungkin kritikan lah ya dari salah seorang pelatih di Liga 1 Indonesia. Siapakah dia? Ya, namanya saya tidak mau menyebutkan siapa. Yang pasti hal ini mengkritik masalah panjangnya training center timnas Indonesia. Waktu berlatihnya timnas Indonesia yang mungkin cukup panjang begitu. Seharusnya tidak usah terlalu panjang, katanya begitu. Karena memang para pemain timnas Indonesia ini terlahir dari liga terbaik di Indonesia. Ya, gimana menurut Football Lovers? Kira-kira hal ini betul atau tidak? Betul kalau dikatakan liga terbaik. Ya, memang BRI Liga 1 ini adalah liga terbaik di Indonesia selain dari Liga 2, Liga 3 ataupun laga Tarkam ya. Namun memang kalau menurut saya pribadi mengenai hal ini, TC jangka panjang ini adalah sebuah program yang telah diprogramkan seorang pelatih yang memang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Kemudian juga telah mendapatkan restu juga dari seseorang yang memang sudah berada di bidangnya. Salah satu di antaranya adalah Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Bukan tanpa maksud, tentu ada hal yang sangat-sangat direncanakan oleh para tim kepelatihan dan direstui pula oleh tim PSSI karena memahami hal ini, begitu. Dan kalau kita bicara tentang kualitas timnas Indonesia saat ini, seperti video yang sudah kita bahas ya, kita ceritakan juga, bahwasanya timnas Indonesia saat ini sulit untuk diterka, baik itu dari mulai tim kepelatihan, kemudian juga pemain-pemainnya, bahkan kualitasnya pun juga sulit dipahami begitu. Rotasi pemain yang kerap terjadi di lini timnas Indonesia, baik itu timnas senior maupun timnas junior, di U23, U20, di U17. Pasang lepas. Ini adalah ciri khas dari Coach Sintayong. Jika memang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan porsi yang diharapkannya, maka pemain tersebut akan dilepas. Coba kita ingat beberapa pemain lini depan yang sudah dilepas oleh Coach Sintayong, lalu kemudian dipanggil lagi, lalu kemudian dilepas lagi. Beberapa di antaranya kita sebut saja ada Spaso, Dedik, dan Yudo. Ya, mereka adalah lini depan yang cukup tajam di Liga 1. Namun di timnas Indonesia, mereka harus benar-benar membuat Coach Sintayong jatuh cinta. Mengapa demikian? Karena memang skill dari mereka mungkin hokinya ada di Liga 1.
begitu. Kurang hoki di timnas Indonesia mungkin performanya, karena hal-hal yang membuat mungkin merasa lebih grogi atau lebih drop gitu ya. Kita nggak tahu posisi pemain ini seperti apa. Pemain-pemain timnas Indonesia ini memiliki kualitas yang sangat baik di Liga 1. Namun ketika dimainkan di timnas Indonesia justru sedikit agak down. Nah, ini masalahnya belum terpecahkan. Maka dari itu, Coach Sintayong merombak para pemain tersebut. Jika memang dia memiliki performa yang baik di liga ataupun di klubnya, maka ditarik ke timnas Indonesia. Namun, ketika di timnas Indonesia memiliki performa yang kurang baik, maka akan dilepas kembali ke klubnya agar ia bisa memperbaiki reputasinya sebagai pemain sepak bola, kualitasnya juga seperti itu. Harus jauh lebih baik, karena pemain timnas Indonesia adalah pemain-pemain terbaik di antara yang terbaik yang ada di Liga 1 atau di ajang liga bergengsi di Indonesia. Maka wajar kalau seandainya timnas Indonesia melakoni training center cukup lama, kemudian memiliki latihan berjenjang yang sangat baik, dan pemain berjenjang juga yang sudah disiapkan, harus disiapkan bahkan ya, itu sudah terencana begitu. Bahkan Bapak Erick Thohir pun juga sudah banyak merencanakan mengenai pemain-pemain yang ada di timnas
hal. Salah satu di antaranya juga adalah FIFA Matchday. FIFA Matchday ini memilih pemain-pemain yang terbaik di antara yang terbaik dan akan menyaring pemain-pemain yang memang memiliki performa yang kurang apik. Ada beberapa nama pemain abroad seperti Sandy Walsh ya, yang sudah berjanji akan membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 100. Mudah-mudahan timnas Indonesia mampu membuktikan kata-kata dari Sandy Walsh dan tidak ada halangan lagi bagi Sandy Walsh untuk berlaga di ajang FIFA Matchday nantinya. Karena pemain abroad yang belum bermain bersama timnas Indonesia di lapangan hijau adalah Sandy Walsh. Selain daripada Sandy Walsh sudah mencoba, walaupun hanya sebentar saja. Saini Patinama misalnya sudah mencoba lapangan hijau bersama para pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan yang lainnya. Semua sudah mencoba. Tinggal saatnya Sandy Walsh membuktikan kualitasnya dan memiliki nilai market value yang cukup tinggi dan harus dibuktikan di lapangan hijau tersebut atas segala hal yang sudah disampaikannya. Baik, mungkin itu saja footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyimak dan juga melihat video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan mudahkanlah channel ini untuk terus berkembang. Mudahkanlah untuk klik subscribe di channel ini agar semuanya jauh lebih baik lagi, terutama kualitas dalam video ini. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.